Kali ini saya akan membimbing tugas akhir yang berjudul Peran Aplikasi CRM Customer Relationship Management dalam monitoring dan evaluasi kegiatan karyawan pada PT PLN. Ini yang agak ganjil sama saya adalah kenapa singkatannya di depan. Biasanya tulisan panjang dulu, baru singkatan. Coba kita lihat panduannya, mana tahu supaya saya pun tidak begitu paham mengenai bahasa Indonesia. Nah, inilah panduan yang dikeluarkan. Judul, rincian, penomoran, kata, nama kutipan, daftar pustaka, catatan kaki. Nah, kita lihat dia penulisan nama. Ini singkatan gelar-gelar ya, nama singkatan, garis, catatan kaki ya, atau kita Google aja ya. Menuliskan singkatan. Nah, panduan menulis ini dia. Cara menuliskan singkatan dan akronim yang benar menurut PUEB, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semboyan Kota Jombang. Akronim, jadi singkatan dan akronim adalah dua hal yang sering ditemui, mirip dan sama, tetapi makna yang berbeda. Singkatan berarti menyingkat, memendekkan huruf atau gabungan huruf, biasanya untuk menyingkat nama orang, jabatan, gelar, lembaga, ataupun satuan ukuran. Secara sederhana, singkatan dikatakan sebagai hasil kependekan atau ringkasan huruf maupun gabungan dalam pelafalannya dibaca per huruf. Misalnya sekolah menengah atas menjadi SMA. Contoh lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI. Akronim adalah kependekan dari gabungan huruf, satu kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar. Akronim biasanya dipakai untuk menyingkat nama atau kumpulan huruf agar lebih mudah diingat. Akronim juga sering digunakan dalam bahasa sehari-hari sebab akronim mempunyai fungsi sebagai media humor dan semboyan. Akronim sebagai media humor biasanya digunakan untuk mempererat hubungan sosial. Contohnya, Himapala adalah akronim himpunan mahasiswa paling lama, atau APEK, Asosiasi Pedagang Eceran. Sementara akronim sebagai semboyan lumrah dipakai oleh Pemko atau desa untuk menyingkat moto wilayah mereka. Dalam pengucapan akronim, kata yang disebut memiliki makna yang sebenarnya, sedangkan singkatannya tidak. Misal, Semboyan Kota Jombang adalah beriman, bermakna bersih, indah, dan aman. Selain itu, semboyan kata Klaten bersinar, bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Singkatan dan akronim mempunyai banyak perbedaan dalam hal cara penulisannya. Berdasarkan PUEB, menuliskan singkatan akronim. Menurut PUEB, singkatan yang tepat berdasarkan nulisan untuk nama orang, jabatan,
Singkatan ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan titik di setiap huruf singkatannya. Singkatan nama orang dan gelar: A. H. Nasution. Singkatan dua huruf kapital tanpa disertai titik: lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, contoh UGM. Penulisan singkatan atas dua huruf depan huruf besar tanpa titik: SMA, PT. PT juga tanpa titik. Tiga huruf kecil diikuti dengan tanda titik, contohnya DSB, DLL, halaman, YBS, YTH, DKK. Singkatan untuk surat menyurat: ANDA, UB. Singkatan untuk lambang kimia: akronim menurut PBB. Akronim huruf kapital tanpa tanda titik: BIG, Badan Informasial Geospasial, BIN, Badan Intelijen. Menggunakan huruf kapital di awal kata apabila gabungan suku kata atau huruf satu kata: Bulog, Suramadu. Nah, coba gini aja, saya pun makin lama makin pening kalau begini. Bagus, saya lihat aja dulu di internet. Nah, ini ya, Pak PT PLN. Kita copy, kita cari di Google aja supaya apa ya, saya pun kan kurang begitu paham. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sistem informasi. Ini juga ada. Kita lihat pada PT PLN ini kan banyak ya, bukan. Nah, lebih agresif. Nah, ini contoh ya. Ini ada berita Icon News, ikon PLH.id. Nah, ini ada katanya aplikasi PLN, Customer Relationship Management atau CRM. Nah, jadi dia di belakang. Ini ya, jadi CRM. Nah, selanjutnya yang ini karya tulis ilmiah. Nah, kita lihat sistem informasi Customer Relationship Management CRM, dalam kurung CLM, dalam upaya meningkatkan pelayanan. Nah, coba kita lihat judulmu ini hampir sama. Kegiatan karyawan, ini memonitoring ya tadi. Jadi di sini bisa kita lihat ini ya, CRM itu di belakang. Singkatan dipanjangkan dulu baru singkatan. Ini tulisan ilmiah. Ini lagi, ini juga tulisan ilmiah. Ini biasanya kita lihat penerapan sistem informasi relationship CRM dalam meningkatkan pelayanan pada PT PLN. Nah, berarti udah dua saya lihat. Berarti, atau kita cari satu lagi, apakah ada? Nah, ini juga kayaknya skripsi. Kita lihat. Nah, kita lihat ini. Nah, pelayanan. Nah, ini lihat ya, ini Customer Relation Management dan Service Excellence. Nah, ini dia tidak disingkatnya, tidak dibikinnya singkatannya. Atau kita lagi, ini kayaknya skripsi ini. Nah, ini juga tidak dibikinnya singkatannya, cukup ditulisnya. Tapi kalau saya lihat ya, saya simpulkan, nah ini kamu salah. Kalau mau betul dipindah ke belakang, jadi Customer Relationship Management, buka kurung, CRM, tutup kurung. Atau tidak sama sekali dibikin singkatannya seperti yang lain, Customer Relationship Management dalam monitoring dan evaluasi. Nah, ya. Coba kita lihat dulu panduan ya. Dan juga ini
Saya perhatikan ini salah karena dalam judul walaupun dia dalam bahasa asing ya, dia tidak judul tidak boleh ditulis miring walaupun bahasa asing. Coba kita lihat ya. Ini ya. Judul. Nih kita lihat panduan. Panduan yang lama itu lebih lengkap dari yang baru. Nama, catatan kaki. Kita lihat ukuran, permulaan kalimat, jenis huruf, judul. Semua diatur tengah, jarak, tepi atas, dan bab diakhiri dengan titik. Judul bab itu, judul coba kita lihat ya. Tentu ada di sini, masa nggak ada? Atau kita googling lagi kalau apa ya? Bahasa apakah bahasa asing dalam judul penelitian harus ditulis miring? Nah, kita lihat. Nah, nih ada yang menjawab di Twitter, kita lihat. Kalau semua dalam bahasa Inggris ini nggak valid ya. Coba kita penulisan pedomanan penulis. Nah, ini satu dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, ini kita lihat ya panduannya supaya kita jangan salah. Nah, ini pedoman penulisan, ini diambil dari Unair, Universitas Erlangga. Kita lihat ya, title. Nah, bagian judul tidak melebihi huruf kapital sejalan judul susunan bahasa Indonesia tidak dan bahasa Inggris cetak miring. Oke, betul, berarti kamu betul ya. Ini betul. Nah, kita lihat lagi. Berarti memang betul. Nah, kalau ini berarti tadi ini harus diperbaiki ya. Baik dia pindah ke belakang atau dibuang sama sekali. Nah, abstrak. Nah, kita lihat panduan bagaimana membuat abstrak. Nah, kita lihat di sini. Nah, penulisan abstrak. Paragraf. Tidak ada ya ditulis panduannya nih. Daftar isi, catatan kaki. Coba kita lihat yang lama. Pedoman penulisan, tata cara, ukuran kertas, bahasa, sampul, tidak ada ya. Jadi kita ikuti aja karena tidak ada. Ya, kalau menurut saya rasa ya abstrak itu tidak ada paragrafnya ya. Coba kita lihat di sini ya, Santi salah pula. Abstrak kita tulis. Nah, ini penamoran halaman. Abstrak berisi uraian singkat tentang latar belakang, jumlah kata maksimum 250 kata, diketik satu alinea dalam satu spasi dilengkapi 3 kata kunci. Nah, jadi 3 kata kunci. Jadi di ini harus kamu naikkan ke atas satu alinea dia ya. Tidak ada apanya. Nah, terus apalagi katanya tadi?
Abstrak sudah. Kalau yang pedoman yang baru kita lihat abstrak. Ini penomoran halaman, kata pengantar, uraian singkat, jumlah kata 250 halaman, dilengkapi 3 sampai 5 kata kunci, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, kamu sudah buat. Nah, masuk ke ini. Pendahuluan. Peran di sini peran aplikasi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, peran aplikasi. Apa yang benar, peran atau peranan? Peran atau peranan yang benar ya? Nah, coba kita lihat, kita cari ya bahasa Indonesia. Perbedaan peran dengan peranan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, saya pun bukan dosen bahasa, jadi saya perlu banyak. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau sesuatu. Peran berarti tingkah laku individu untuk kedudukan tertentu. Peran menurut Surjono, aspek dinamis kedudukan atau status. Nah, jenis-jenis peran. Pengertian peran. Nah, coba atau kita cari judulnya ini, peran pelaksanaan, peran aplikasi. Nah, coba kita copy, kita cari di Google. Nah, ini kita bikin. Kita lihat yang Google Scholar ya, kita coba Google Scholar. Kita coba, ini ada juga istilah peran. Peran. Nah, ini aja kita lihat. Customer, penerapan customer. Ini customer cobit. Ini kita lihat, kita buka aja. Pembuatan model. Ini kita lihat penerapan sebagai upaya. Nah, ini kita lihat aplikasi CRM. Nah, ini kayaknya mirip ini. Peran ECRM. Kualitas pelayanan. Nah, ini peran. Oke, jadi kita lihat tadi, mana dia tadi, bab 2. Peran. Nah, ini kita lihat peran. Peranan.
Udahlah berarti perannya, karena ini udah ada contoh penelitian sebelumnya. Nah, kita lihat rumusan masalah. Bagaimana peran aplikasi batasan masalah? Ya, batasannya juga ini harus kamu tambahkan bahwa karena ini penelitian sosial, bahwa penelitian dilakukan pada tahun 2022. Nah, ya, itu juga batasan karena penelitian sosial berbeda waktu akan berbeda hasilnya. Ya, berbeda dengan penelitian, sangat berbeda sekali kalau penelitian sosial. Nah, rumusan masalah. Nah, kita lihat tujuan, manfaat. Nah, kita lihat panduan manfaat, ya. Ya, bukan seperti itu, bukan sebagai salah satu syarat, ya. Nah, kita lihat di sini bagian isi. Nah, ini kan lihat pendahuluan, tujuan. Nah, ini kita lihat tujuan, manfaat. Manfaat memuat uraian mengenai manfaat hasil yang dilakukan berbagai pihak, misalnya institusi, perusahaan, maupun masyarakat luas. Dalam hal ini manfaat bagi Politeknik Negeri Medan. Nah, ini kalau yang baru, panduan yang baru. Kalau panduan yang lama, ya, yang ini yang baru baru keluar, yang duluan keluar, tugas akhir. Nah, ini kita lihat tugas akhir. Nah, ini dia tugas akhir. Nah, kita lihat manfaat. Manfaat tugas akhir berbagai pihak maupun masyarakat luas. Nah, ya. Nah, ini bukan manfaat ini, ya, kalau menurut saya sebagai salah satu syarat. Ini bukan manfaat. Manfaatnya apa gitu, ya. Ya, ini betul. Referensi. Ini bagi penulis, ya. Manfaat tugas akhir. Kenapa kamu hanya ini aja isinya? Jadi manfaat itu kalau lihat sistematika yang terbaru itu ada 3. Satu, institusi, perusahaan, masyarakat luas, maupun bagi politeknik, ya, ataupun bagi diri sendiri. Nah, ini perusahaan betul. Ini betul. Iya. Oke, ini nggak ada nih, ya. Ini zaman dulu ini. Tidak ada itu. Sistematika penulisan. Oke, kita lihat bab 2. Penelitian Risma. Coba, ya. Nah, kalau menurut saya ini tidak sama. Ya, kita lihat, ya. Ini kalau kamu kan ada kata aplikasi.
Kalau ini kita klik ya, kita cari di Google, kita cari apakah itu penerapan aplikasi atau memang ada kegiatan mereka yang bernama, nah, ini dia. Nah, customer service excellent berbeda. Ini bukan aplikasi ya, ini bukan aplikasi. Berbeda. Kamu kan aplikasi. Berarti ini dibuang atau kamu ganti. Nah, ini kan hanya jadi ada kalau nomor satu ini jelas dia berbau aplikasi, sistem informasi. Ya, ada hubungannya seperti aplikasi. Ya, coba kita lihat ini. Apakah sistem informasi ini berupa aplikasi atau hanya sistem informasi saja? Nah, kita lihat ya. Nah, ini anak usu punya pula. Ya, please kontak. Oke. Nah, meningkatkan pelayanan. Nah, kita lihat ya. Apakah memang dia penggunaan aplikasi sistem informasi. Sistem informasi. Nah, apa maksudnya di sini? Kita lihat. Apakah berupa yang berbau aplikasi atau hanya sistemnya saja? Hubungan antar bagian, sistem, komponen, sistem informasi, prosedur, relationship, customer relationship. Nah, kita lihat yang di sini apakah CRM-nya berupa aplikasi. Nah, kita lihat sejarah prudensial, isi misi. Nah, struktur banyakan ceritanya ini, cerita perusahaannya daripada isi pembahasan. Nah, kita lihat pertanyaannya ya. Adakah sistem informasi banyak paket untuk memudahkan lah, tetapi tergantung perolehan updating profil biasanya belum data warehouse. Profil nasabah ini web based ya. Ya, ini berdasarkan kalau dari ceritanya dia ini web ya, berdasarkan web. Biasanya berdasarkan komputer. Kalau aplikasi kan biasanya dari handphone. Tapi oke lah, bisa lah ya. Website juga boleh, bisa. Berarti dia berdasarkan website. Berbasis website. Nah, yang satu lagi yang sedikit agak saya kurang setuju ya. Coba kita lihat, memang sudah benar menggunakan aplikasi atau website, tetapi di sini kan intinya yang mau dilihat adalah monitoring, ada kata monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, di sini
meningkatkan pelayanan. Sementara kamu tidak ada mengatakan pelayanan di sini. Nah, kita lihat lagi yang nomor 2. Nah, CRM ini lebih parah. Tidak tahu kita apa yang untuk apa dipakai. Proses jual beli, ya ampun, ini lebih parah lagi. Proses jual beli. Nah, ya harusnya yang memang kalau bisa, kalau dikatakan ini kan alat yang mau dilihat tuh apa? Monitoring dan evaluasi kegiatan. Ini tidak ada, saya lihat di sini. Semuanya nggak ada. Ini kalau yang ini berbasis website nomor 2, ini nomor 3 SAP. Ini penjualan. Wah, apalagi yang nomor 4 ini. Nomor 4 tadi udah apa? Ini udah jelas gak dipakai karena dia bukan aplikasi atau website. Waduh, coba ya kamu cari-cari lagi lah. Karena kenapa? Kamu nanti yang kesulitan karena dia di sini tujuan aplikasi ini adalah memonitoring dan evaluasi kegiatan, bukan penjualan, bukan pelayanan. Coba cari, nanti kamu yang kesulitan bukan saya. Ya, silahkanlah kalau kamu mau apa meneruskan ya, tapi saya rasa kamu yang nanti akan kesulitan dalam melakukan pembahasan karena tidak ada apa namanya guideline atau panduan yang menyatakan aplikasi itu untuk monitoring dan apalagi tadi ya, pokoknya itulah. Nah, ya semuanya pasti berbeda karena beda yang mau dilihat gitu. Aduh, coba lah ya kamu perhatikan. Nah, ini juga satu, ngapai eh, pengertian aplikasi, iya betul. Ngapai harus ada komputer. Aplikasi sekarang ini tidak pakai komputer di handphone banyak kan sekarang kecuali berbasis website. Ya, berbasis website. Tapi tidak apalah. Monitoring. Nah, ini monitoring. Bah, sementara tadi kalau saya tidak salah ada 2 fungsinya. Monitoring dan pengertian monitoring kalau tidak salah tadi. Evaluasi kegiatan. Mana teori mengenai evaluasi kegiatan? Ya, ini masih kurang nih. Satu lagi teorinya mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan. Kalau monitoring ada. Evaluasi, nah ini pengertian evaluasi. Nah, ini yang dibuat evaluasi kinerja. Sementara di sini evaluasi kegiatan. Evaluasi. Nah, terserahlah, tapi kalau saya rasa kinerja sama kegiatan berbeda. Oke lah. Jenis penelitian. Ini penelitianmu ini kan jangan sampai Juni. Ini juga ya, karena nanti sesudah sidang pun kemungkinan akan ada yang dirubah. Jadi jangan kita batasi atau persulit diri kita ya. Sebutkan aja mulai April sampai Oktober 2022. Karena nanti
sesudah sidang pun mungkin ada yang diperbaiki, ada yang ditambah, ada yang kurang. Itu kan masih dalam proses penelitian semuanya. Ya, sekarang data yang ditampilkan ini wawancara. Wawancara Bapak Polta, asisten manajer. Oke, kita lihat hasil penelitian bab 4. Kita lihat ya. Panduan. Ini pedoman tugas akhir sistematika manfaat bab 4. Hasil. Jadi di sini hasil yang diperoleh dapat dilengkapi tabel grafik. Bagian isi hasil hanyalah menampilkan data alat produk yang dibuat. Hasil di bagian bahasan dimasukkan. Pembahasan dapat dilakukan dengan cara ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini panduan yang terbaru, kita lihat. Nah, pedoman tata penulisan, laporan magang, laporan akhir. Nah, bab 4. Nah, ini dikatakan hasil untuk tata niaga berisi profil perusahaan. Ya, ada profil perusahaan, hasil pengumpulan data dan pengolahan data, sejarah perusahaan dan ruang lingkup kegiatan. Nah, jadi itu kalau dia yang terbaru. Nah, yang nomor yang agak lama ya kita lihat di sini ya. Hasil ini dia. Untuk dilengkapin hanyalah menampilkan pembahasan dengan cara yang kurang sama, hasil metode menarasikan. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang lama. Kita lihat ya. Nah, bidang keteknikan. Ini bidang tata niaga, tugas akhir. Nah, ini dia ya, tugas akhir bagian isi. Nah, kita lihat bab 4-nya hasil. Cenderungan, anomali, kelebihan, kekurangan. Nah, ya kalau yang lama tidak ada, tetapi di yang baru ada dibilangnya untuk tata niaga. Nah, ya terserahlah, kalau saya sih tak masalah. Sejarah perusahaan ada di sini, profil perusahaan ada, kamu buat oke. Nah, hasil pengumpulan datanya apalah, data apa yang kau kumpulkan? Iya. Oh, hasil wawancara itu pengumpulan data rupanya. Aduh, iyalah, udahlah. Kinerja karyawan. Ini coba kita lihat ya. Desember.
Saya bingung. Ini cerita bapak narasumber ini kinerja. Di sementara judulmu kegiatan. Apakah sama kegiatan dengan kinerja? Pengembangan nah, kinerja juga. Bah, mana yang betul ini punyamu ini? Tidak ada kegiatan di sini. Dikatakan bapak ini. Nah, kinerja juga di sini. Bukan semakin bagus kegiatan. Atau kamu yang salah menafsirkan ini? Berbeda kegiatan dengan kinerja. Ya, kinerja itu hasil kegiatan tindakan. Coba kamu perbaiki dulu yang mana yang betul. Karena dari narasumbermu ini, informanmu ini tidak ada dia bilang kegiatan, semuanya mengenai kinerja. Nah, yang ada di sini coba ini lihat. Kegiatan pemasaran, bukan kegiatan karyawan. Bah, macam mana ini? Nah, ini juga penilaiannya dinilai sebagai kinerja. Coba dulu, jangan sampai nanti kamu yang kesulitan di ujian. Apakah ini tentang kegiatan atau kinerja? Monitoring. Ah, nah ini lebih lucu lagi, coba ya dah. Ini monitoring dan evaluasi. Evaluasi, nah kita lihat. Nah, kita lihat dia dalam evaluasi. Nah, yang dievaluasi kinerja, bukan kegiatan. Nah, tidak ada kata kegiatan pun di sini. Sudah dilaksanakan, tetapi intinya ini terhadap kinerja itu monitoring, ya, kinerja. Aduh, cobalah kamu periksa lagi ya. Ya, kamu perbaikilah, coba diskusi dengan pembimbing satumu ya. Mana yang benar? Ya, jangan yang patal-patar karena kamu yang nanti ujian bukan pembimbingmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.